Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa kembali untuk mengerjakan sebuah pelek, yaitu racing ya. Racing adalah racing ini motornya motor supermoto, dan tromolnya menggunakan menggunakan pelek racing, yaitu Honda CRF, menggunakan jari-jari racing, dan tromol juga menggunakan tromol racing dari toko, kemudian lingkaran juga racing. Jadi semuanya menggunakan racing di sini, mulai dari tromol sampai pelek sampai jari-jari semua menggunakan racing. Dan motornya adalah supermoto, bukan supermoto tapi Honda CRF, dan diceper menjadi supermoto lingkaran 17 seperti ini. Tadinya aslinya adalah 21-18. Nah, sekarang diubah menjadi 17-17, berarti sudah kategori supermoto ya. Oke, kita lanjut kerjaan ini stylenya ya, karena kita tidak perlihatkan cara memasang jari-jarinya karena banyak tutorial sebelumnya. Sudah kita perlihatkan, cukup mudah untuk memasang jari-jarinya. Oke, kita lanjut saja pekerjaan ini. Jadi ini adalah pelek depannya guys. Pelek depannya ini banyak ya seperti ini, tromol-tromol racing ini, tapi ada juga yang model lain nanti ya yang kita akan setel. Ini adalah model seperti ini, tapi sama, cuma yang membedakan adalah dari catnya aja. Biasanya ada yang cat warna hitam semua, dan ini ada dikolaborasikan dengan warna merah marun ya. Jadi dikolaborasi merah marun hitam ya. Oke, tidak menutup kemungkinan kita dapat hitam, apakah itu silver atau campuran warnanya. Itu tergantung dari pabrik racingnya masing-masing ya. Kalau ini dia kolaborasinya adalah hitam dengan merah marun. Oke, kita lanjut. Saya cuma memutar-mutar aja guys. Kita cari bulatnya begini caranya seperti ini ya. Diputar-putar saja. Jadi pekerjaan ini dua pelek mencapai durasinya adalah, dua pelek itu aslinya kalau kita tidak potong-potong itu mencapai sekitar 48 menit ya, kalau tidak salah ya, 49 menit kurang sedikit kalau kita gabung semuanya. Kalau kita tidak ada kita potong-potong itu semua begitu. Nah, ini nanti hasilnya adalah 13 menit lebih ya, dua pelek. Jadi banyak kita potong ya. Oke, karena kalau ndak dipotong ya sebenarnya nonton juga itu agak bosen, karena ini setel pelek itu nggak sebentar guys, nggak sebentar cara putarnya ini, karena putarannya lama ya. Jadi kita perlihatkan saja yang mendetail saja ya. Oke, kita lanjut. Ini lagi sedikit guys ya, jadi beberapa bagian lagi saya putar akan selesai pelek depan ini ya. Ini dia sudah lurus guys. Nah, oke, pelek depannya sudah lurus benar ya. Ini sudah lurus. Kita akan lanjutkan pelek belakang guys ya. Jadi ini pelek depannya sudah selesai lurus ya. Ini dia hasilnya. Kita akan beralih ke pelek belakang nantinya. Oke, nah ini dia pelek belakangnya, saya perlihatkan jadi sama. Itu hitam kolaborasi dengan merah marun. Nah, ini dia sementara kita kerjakan pelek belakangnya guys, karena ini juga
memakan waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi diputar-putar saja guys, diputar-putar, dicari benar. Jadi kalau pelek seperti ini itu harusnya menekuk ke dalam ya guys ya, supaya ini tromolnya keluar. Itu gunanya untuk sebagai landasan dudukan gear atau rantainya. Nah kalau tidak keluar itu rata, nantinya akan kandas di rantai motor, makanya kita tekuk dia. Jadi tromol ini keluar dasarnya. Jadi dia meneku, akhirnya dia berbentuk payung ya, berbentuk payung. Nah kalau kita tidak tekuk seperti itu rata saja, bahaya. Bukan bahaya apa, karena nantinya takutnya kalau tersentuh di rantai motornya. Nah itulah kita hindari, makanya dari itu kita dimainkan skillnya. Jadi jari-jari kita mainkan di sini. Jari-jari itu kita yang di sebelah cakram itu kita sebelumnya nyetel itu tarik, memang dia kasih kencang memang, sehingga itu dia tertekuk, sehingga tromol yang memakai dudukan gear dia lari ke sana ya ta. Nah setelah itu kita setel, cari sudah balance, sudah lurus benar. Nah baru kita undur semua yang di piringan cakram, sehingga dia kembali normal. Artinya dia kembali sedikit-sedikit supaya tidak terlalu tertekuk sekali, karena kalau tertekuk sekali juga dia lari ke sebelah kanan ya, lari ke sebelah kanan. Akhirnya jauh sekali dari rantai, sehingga swingnya itu dari pele itu lari ke sebelah kanan di sebelah piringan cakram. Makanya kita hati-hati jangan sampai lewat betul. Jadi tetap dia menekuk, tapi kita sesuai dengan feeling lah masing-masing. Kalau motornya kita sudah sesuaikan, ya kita sesuaikan dengan motornya, feelingnya harus kita ini bahwasanya jangan lewat tekukannya ke sebelah kiri, yaitu di sebelah dudukan gear ya. Oke, lagi sedikit guys ini saya masuk ke dalam dulu, ambil sebuah benda, yaitu kunci jari-jari yang lain, karena ini saya lihat mulai kuat dan kita akan balanskan. Makanya saya ambil dulu kunci-kunci untuk membalaskan ini, karena kuncinya banyak ya, ada 3 biji saya pakai. Nah sekarang saya lanjutkan. Ini maksud saya tadi ini adalah jari-jari yang kurang ya. Kurang satu. Tadinya ini jari-jarinya dari pabrik itu anda ada deraknya ya, dari deraknya. Makanya saya ambil 1 second untuk menyempurnakan jari-jarinya, karena jari-jarinya ini tidak cukup ya, kurang 1. Tadi sebenarnya pas, tapi tidak punya derak, dan saya tidak mempunyai tap atau senai saya tidak mempunyai itu. Akhirnya saya ambil jari-jari second saja. Oke. Nah kita lanjutkan guys ya. Jadi ini yang tadi yang second itu saya sudah putar, karena tadi tidak bisa terkunci karena tidak mempunyai derak ya. Kirain tadi punya derak, saya buka, ternyata tidak mempunyai derak dari pabrik, makanya saya ganti yang second saja. Tidak masalah guys, cuma satu buah saja ya, jadi nyaris tidak kentara bahwa itu second ya. Oke. Nah, oke kita lanjut. Jadi itu yang kasih terhambat ya. Sebenarnya ini tinggal sedikit ya, tinggal sedikit saja, karena cuma jari-jari saja yang 1 biji yang tidak makan atau tidak terkunci, karena deraknya tidak ada dari pabrik ya. Jadi tidak tersentuh senai. Jadi tidak tersentuh senai 1. Kemungkinan pabrik lupa ya, apakah namanya juga pabrik itu juga manusia yang kerja kok ya. Jadi namanya manusia itu pasti ada kesalahan. Oke guys ya, manusia itu tidak sempurna, sehingga ada kesalahan sedikit di situ. Begitu pula kita kerja di sini ada kesalahan biasanya.
biasa kita nyetel itu ada juga yang putus ya, ada yang putus jari-jarinya. Jadi ya sesuai dengan feeling lah, sesuai dengan feeling saja. Kalau memang sudah merasa mau putus jangan dipaksa guys ya, karena resikonya ada itu. Biasa putus itu terkena mata gimana, hati-hati ya guys ya, hati-hati betul. Ini kita kita ini kerja tidak safety, jadi biasa itu kalau jari-jari atau itu terlempar bisa kena mata ya, hati-hati guys ya. Oke, kita lanjut. Tinggal sedikit guys ya. Kita tinggal menguatkan saja jari-jarinya ini. Sisa berapa bagian lagi saya putar, saya kuatkan. Karena ini sudah balance, bundarnya sudah bundar ya. Jadi tinggal kita menguncinya semua supaya kekuatannya ini hampir sama ya. Nah, jadi kita tinggal menguatkannya saja. Oke guys. Tinggal beberapa bagian lagi saya kuatkan. Pelek ini akan selesai nantinya. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas penjelasannya di sini, bahwasanya pelek racing seperti ini caranya kalau ingin pas benar ya, itu tadi tromolnya harus ditekuk supaya masuk ke dalam, atau yang ditekuk itu keluar ya, keluar dia membentuk seperti payung dia ya. Jadi di sebelah sini hampir rata ya, di piringan disnya ini, di dis brake atau piringan cakram itu dia agak rata ya, mulai apa namanya, rata dia. Beda di sebelah itu, di dudukan gear itu dia model payung, jadi itu dia perbedaannya. Nah, kalau kita tidak hati-hati itu biasanya rata dia, sama posisinya sebelah menyebelah, itu akhirnya kandas rantai motor di ban luarnya ya. Jadi sangat jelas di sini saya jelaskan, tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi mudah-mudahan saja Anda tidak terkendala untuk melakukan pekerjaan seperti ini nantinya kalau mendapatkan pelek seperti ini ya. Karena sebagaimanapun kalau kita pemula ataupun belum tahu triknya, belum tahu caranya, otomatis akan terkandas di rantai motor itu ke ban luarnya. Beda kalau orisinil bawahan dari motor itu dia atur dirinya sendiri, ndak usah kita tekuk, karena memang buatannya dari pabrik kan itu beda dengan racing ini. Nah, jadi itu ya, jadi itu yang saya kasih gambaran di situ, antara pabrikan bawahan motor dengan racing yang dibeli di toko-toko itu beda guys ya. Ya, jadi saya kasih triknya, sudah saya kasih triknya di sini. Oke. Tinggal beberapa saja saya putar ini, karena ini sudah hampir rata-rata, mulai dari lubang pintilnya mulai semua keras ya. Nah ini saya sudah pukul-pukul, ternyata menurut feeling saya sudah kuat ya guys ya. Nah ini saya sudah pukul-pukul, jadi ini saya bisukan suara, jadi tidak ada suara guys ya. Oke, nah ini akhirnya sudah selesai pekerjaan ini guys. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, karena itu yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.